Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Selamat datang kembali di Alam Sukma. Kisah kampus keramat yang ditulis oleh Nona Sendu kali ini telah sampai pada bagian ke-9. Dan pada cerita sebelumnya, Sarah mengetahui misteri tentang bangku kosong yang ada di suatu kelas. Lalu akan ada kengerian apa lagi pada cerita kali ini? Jadi tanpa menunggu lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Sukma dimulai dari sekarang. Tepat saat bel kepulangan berdentum nyaring, gelombang mahasiswa segera membanjiri gapura kampus dan berhamburan keluar. Namun beda dengan Sarah dan Rama. Mereka justru mempercepat langkah, berjalan cepat menuju kantin. Setibanya di sana, Sarah langsung menyapa senior-seniornya yang sudah menunggu lumayan lama. Wajah-wajah mereka kelihatan agak tegang. Candy yang melihat kedatangan Sarah langsung melampiaskan kekesalannya atas keterlambatan Sarah dan Rama. Lama banget keluar kelasnya. Maaf, Kak. Kemudian Sarah mengambil posisi duduk di bangku panjang. Di situ Rama kelihatan bingung dengan pertemuan mendadak itu dan langsung bertanya kepada senior-seniornya tentang tujuan mereka berkumpul. Pertanyaannya disambut tatapan tajam dan intimidatif dari para senior. Dan akhirnya jawaban singkat dari salah satu senior memperjelas tujuan pertemuan itu, yaitu mereka ingin mencari tahu sesuatu yang ada di sisi selatan kampus. Sarah, lu kan bisa lihat hantu. Coba lu lihat ke arah sana, ada yang mencurigakan atau enggak? Mendengar permintaan Farel, Sarah langsung berdiri, melangkahkan kaki ke arah sudut kantin. Dari sana tampak jelas sebuah bangunan yang berada di sebelah selatan. Sarah fokus mengamati bangunan yang terlihat sepi, sunyi, dan gelap. Beberapa saat setelah fokus, Sarah kemudian berkata kepada teman-temannya bahwa ia melihat sosok yang terlihat bukan seorang pribumi. Sosok itu berambut coklat dengan dress putih selutut dan kulit yang putih. Rama pun bertanya kepada Sarah, sosok apa yang Sarah maksud? Sarah menjawab jika ia bisa melihat beberapa sosok lain di sana. Tidak hanya arwah dari korban tumbal, tapi juga sosok lain yang sudah berada di sana jauh sebelum kampus itu dibangun. Sosok lain seperti apa, Sarah? Walaupun pertanyaan Farel terdengar jelas di telinga Sarah, tapi ia tidak menjawabnya. Sarah justru berlari menuju ke arah selatan kampus. Melihat Sarah yang tiba-tiba berlari, Rama dan senior lainnya pun bergegas menyusul Sarah. Sampai akhirnya, tanpa sadar, mereka semua memasuki area terlarang kampus Bima Sakti. Sarah! Rama berteriak sekaligus menarik pergelangan tangan Sarah. Ketika ia menyadari bahwa Sarah akan memasuki sebuah ruangan yang bertuliskan nomor 13 pada pintunya. Sarah, jangan masuk. Aku harus masuk supaya aku bisa tahu apa yang terjadi di dalam. Iya, tapi jangan sekarang, Sarah. Suara asing mulai terdengar. Sarah, Rama, Candy, Farel,
Dion dan Nana langsung berbalik. Mereka semua melihat seseorang tengah berjalan di kegelapan dan sebuah benda panjang dan runcing dibawanya dengan cara diseret di lantai. Wajah seseorang itu tidak terlihat begitu jelas karena kondisi lorong yang teramat gelap. Siapa dia? Tanya Nana ketakutan, lalu mengeratkan genggamannya pada tangan Dion. Harusnya kita nggak melanggar peraturan dan datang ke sini. Lirih Farel. Langkah seseorang itu semakin mendekat. Benda panjang terus diseretnya hingga menimbulkan bunyi nyaring. Suara kaki pun tidak lagi terdengar. Suasana di sekitar tampak hening dan begitu senyap, sehingga menimbulkan bulu kuduk meremang karena hembusan angin sangat terasa. Ih, itu hantu. Nana menjerit keras. Dia sangat ketakutan dan langsung tancap gas lari sekencang-kencangnya dari lorong selatan itu. Candy dan Dion mencoba memanggilnya, tapi Nana sudah lari sangat jauh. Farel yang kakinya mendadak lemas dan gemetar melirik Sarah dengan pandangan penuh tanya dan ketakutan tentang sosok yang baru saja mereka lihat. Rama segera menimpali. Dia mencoba mencerna situasi dengan kepala dingin. Menurutnya, jika sosok itu adalah hantu, hanya Sarah yang seharusnya bisa melihatnya. Tapi karena mereka semua bisa melihat sosok itu, Rama menjadi yakin bahwa yang mereka hadapi adalah manusia, bukan makhluk halus. Di tengah kebingungan mereka, sosok gelap yang perlahan berjalan di lorong itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Bukan sapaan, melainkan sebuah perintah sederhana yang ditujukan pada Sarah dan teman-temannya. Sebuah perintah agar mereka segera angkat kaki dari tempat itu. Atau dengan kata lain, sosok itu menyuruh mereka pergi. Sebaiknya kita pergi dari sini, karena aku mau lihat ada beberapa sosok di belakang kita. Aku takut kita jadi korban tumbal berikutnya. Ucapan Sarah membuat Dion langsung lari mencoba kabur dari lorong selatan itu. Anjir! Dion menjerit menutup matanya. Langkahnya terhenti tepat di depan WC penjaga kampus. Sarah, Rama, Candy, dan Farel pun berbalik memandang Dion yang masih terlihat di sekitar lorong itu. Sarah memicingkan matanya. Ia terperanjat ketika sosok yang sudah tiada berada persis di hadapan Dion. Itu dosen sama mahasiswa yang udah make. Seru Candy meraih lengan Farel, menggenggamnya dengan kuat. Kak Dion, balik ke sini Kak. Suruh Sarah membuat langkah Dion perlahan mundur untuk kembali ke belakang. Sar, gue mau pergi dari sini. Gue masih mau hidup dan gue gak mau mati sekarang. Rengek Dion selayaknya anak kecil. Kita nggak bisa pergi dari sini dengan begitu mudah. Sar, panggil Sarah. Bisikan Rama kepada Sarah. Sarah, terus kita harus gimana? Arwah-arwah hantu yang ada di sini mulai mendekat. Gue juga nggak mau mati dan jadi tumbal. Candy mengangguk. Sebutir air mata terjatuh di pipinya. Gue takut, gue mau pergi dari sini. Udah lo jangan nangis. Kita harus percaya sama Sarah. Kita pasti bisa pergi dari lorong ini. Sarah menelan ludah berat. Sosok-sosok di sekitar lorong selatan semakin mendekat. Banyak arwah penasaran. Bahkan ada sebagian arwah peminta tumbal. Sarah berdiam diri, memegang liontin jenglotnya itu, sembari memanggil nama Sarah. Sarah, tolong aku. Telinga Sarah menangkap sebuah suara tawa anak kecil. Sarah pun menoleh ke belakang. Pintu ruangan 13 tepat berada di belakangnya.
Telapak tangan lunak Sarah pun mengusap pintu itu. Aku harus selamatkan mereka, tapi waktunya nggak sekarang. Gumam Sarah. Sarah, ayo cepetan, lakukan sesuatu. Buru, Sar. Hantunya kayak zombie tahu nggak? Serem-serem banget wujudnya. Sarah kembali menghadap ke depan, melihat sosok Sarah tersenyum padanya. Sekarang kalian pejamkan mata. Jangan ada yang membuka mata sebelum aku suruh. Dan kita harus saling bergandengan tangan. Ujar Sarah ketika mendapat isyarat dari sosok Sarah. Biar apa? Tanya Candy curiga. Biar bisa keluar dari lorong ini. Karena ini lorongnya panjang. Jadi nggak mungkin kita lari dari sini. Dan hantu-hantu itu akan... Udah, buruan, nggak usah kelamaan. Decak Dion yang sudah menutup matanya sejak Sarah memberikan perintah. Mereka pun memejamkan mata dengan kuat. Tangan pucat sosok hantu Sarah meraih jemari Sarah. Dalam hitungan detik, mereka berhasil keluar dari lorong selatan menggunakan kemampuan Sarah. Tangan yang semula saling menggenggam akhirnya terlepas setelah Sarah memberi izin untuk membuka mata. 3 sekawan itu terkejut mendapati diri mereka sudah berada di kantin. Mereka saling bertanya-tanya, bingung bagaimana mereka bisa berpindah tempat hanya dengan menutup mata. Farel sempat menduga Sarah menggunakan sihir. Namun Sarah menyangkal, menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan kemampuan supranatural yang dimilikinya, bukan ilmu perdukunan. Candy segera memotong pembicaraan, menegaskan bahwa hal itu tidak penting. Yang terpenting adalah mereka semua selamat dari bahaya. Ia lantas duduk di salah satu kursi. Dion kemudian melihat Nana duduk sendirian, melipat tangan dan menundukkan kepala. Ia memanggilnya, dan Nana langsung berdiri lalu memeluk Dion. Menanyakan keadaannya. Dion menenangkan Nana, menjelaskan bahwa ia baik-baik saja berkat Sarah. Dan tanpa Sarah, ia mungkin sudah menjadi korban. Melihat hari yang semakin larut dan langit mulai gelap seperti akan turun hujan, Candy memutuskan untuk pulang dan menyarankan semua yang ada di sana untuk tidak berlama-lama di kampus. Ia meraih tangan Farel dan memintanya untuk mengantarkan pulang. Setelah itu, Farel berpamitan. Nana pun menyatakan keinginannya untuk pulang kepada Dion dengan nada lembut. Mendengar perkataan Nana, Dion mengacak puncak rambut Nana gemas, lantas mencium keningnya singkat. Aku antar kamu pulang ya. Dion dan Nana pun langsung berlalu pergi. Sementara Sarah dan Rama hanya bisa melempar pandangan. Sarah mengangguk, kemudian berkata, Iya, kita pulang bareng naik bus kan? Rama terkekeh tawa saat Sarah bisa menebak perkataannya yang terpotong itu. Ayo. Ajak Rama melangkah lebih dulu. Sarah menatap punggung Rama. Ia berharap agar perasaan Rama padanya tidak pernah berkembang menjadi cinta. Jika Rama benar-benar menyukainya, Sarah tahu hantu Sarah pasti akan patah hati. Namun keraguan segera menyergapnya. Sarah menarik kembali asumsinya, mengingatkan diri sendiri agar tidak terlalu percaya diri. Mustahil Rama bisa menaruh hati padanya dalam waktu sesingkat ini. Hatinya bergejolak di antara rasa khawatir dan upaya menepis harapan yang tidak mungkin. Sepanjang Sarah dan Rama berjalan menyusuri koridor untuk segera keluar dari kampus itu, penglihatan Sarah kembali tertuju pada sebuah lorong gelap dan sepi di sana. Sarah menghentikan langkahnya, tepat di pertengahan lorong yang begitu misterius menurutnya.
Berbeda dengan lorong kampus biasa. Di sisi kanan dan kirinya hanya ada tembok polos tanpa satupun ruang kelas. Satu-satunya objek menarik perhatian adalah sebuah pintu yang terletak di ujung sana. Tiba-tiba, mata Sarah membelalak. Pintu yang tadinya tertutup rapat di kejauhan itu, meskipun jauh, jelas terlihat, mulai terbuka secara misterius. Seolah digerakkan oleh tenaga tak kasat mata. Pikiran Sarah langsung dipenuhi pertanyaan. Bertanya-tanya mengapa pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Dan apakah ada seseorang yang tersembunyi di baliknya. Sedangkan Rama masih terus berjalan di depan Sarah. Ia tidak mengetahui jika Sarah tertinggal cukup jauh darinya. Begitu pula dengan Sarah yang tidak sadar jika Rama sudah berjalan menuju gapura sekolah. Sarah melihat pintu itu masih terbuka selang beberapa detik. Seorang nenek yang duduk di kursi roda keluar dari dalam ruangan tersebut. Melihat keanehan itu, Sarah memberanikan diri untuk memasuki lorong gelap dan sepi itu. Dengan langkah pelan ia mendekat. Lalu tiba-tiba sepasang kaki Sarah terhenti. Ketika sesosok nenek yang terduduk di kursi roda itu berbalik menghadapnya. Wajahnya busuk penuh dengan nanah, ditambah dengan cairan merah kental yang berbau amis, tampak merembas keluar dari sepasang matanya. Seketika Sarah meraung sambil membungkam mulutnya rapat, memundurkan langkahnya terlebih dulu, kemudian berlari menyusul Rama. Au! Rintih Rama tersungkur ke aspal jalanan saat Sarah menabrak punggungnya begitu keras. Ah, sorry Ram. Ucap Sarah gugup. Aduh, Sarah, kenapa kamu buru-buru sih? Ada apa? Rama menepuk kedua lututnya yang kotor, lantas berdiri kembali. Tadi di sana aku... Sarah melipat bibirnya dengan pandangan dan jari telunjuk yang tertuju ke arah kampus. Kamu habis lihat hantu lagi? Duga Rama dibalas anggukan singkat dari Sarah. Di mana? Sarah menurunkan jarinya dengan pandangan yang kembali tertuju pada Rama. Aku cuma lihat nenek-nenek doang di salah satu lorong yang ada di dalam kampus. Ujar Sarah kemudian berlalu pergi meninggalkan Rama seorang diri. Sarah, tunggu. Kenapa aku ditinggal? Udah ditabrak terus ditinggal. Nasib. Runtuk Rama menyusul kepergian Sarah dengan langkah yang diseret karena kakinya terasa pegal setelah terjatuh. Sepasang kaki menginjak lantai beralaskan kayu jati. Mata mengedar ke segala arah ruangan. Sarah terperanjat ketika suara dentuman benda jatuh terdengar begitu keras. Dua orang lelaki dari luar berbondong-bondong masuk rumah itu. Suatu waktu Sarah terkejut melihat dua sosok pria tiba-tiba muncul dan menerobos masuk. Mereka tak hanya masuk tanpa izin, tetapi juga merusak pintu dengan didobraknya. Ia bertanya-tanya, siapa gerangan dua orang tak diundang ini? Perhatian Sarah langsung terfokus pada salah satu pria, seorang lelaki berkepala botak dengan perut buncit. Pria itu mengeluarkan perintah tegas dan mengancam, menuntut agar semua harta benda segera diserahkan. Sebuah pistol ditodongkan ke arah anak laki-laki yang tengah bersembunyi di balik kursi. Satu tembakan hingga dua tembakan menembus dada dan ulu hati anak itu, menimbulkan bercak darah ada di mana-mana. Kemudian lelaki berbadan kekar serta berkumis tebal mendobrak beberapa kamar yang ada di dalam rumah. Keluar kalian semua.
serahkan harta dan berlian yang ada di rumah ini. Tegasnya, sembari menarik kerah baju seorang lelaki yang ada di dalam kamar tersebut. Siapa kalian? Tegas lelaki di sana. Keluargamu akan mati di tanganku. Tidak hanya sampai di situ. Seorang perempuan yang ada di dalam kamar itu pun ikut terseret keluar dan didorong hingga kepalanya membuntur meja kaca. Lelaki lainnya mulai mengeluarkan seorang perempuan tua yang berada di atas kursi roda dari dalam kamar. Semua anggota keluarga dikumpulkan oleh kedua lelaki itu menjadi satu di ruang tengah. Pisau dikeluarkannya dari saku celana belakang. Lantas ditusuknya tepat di jantung lelaki yang ada di hadapannya. Setelah tertancap begitu dalam, pisau itu ditarik kemudian ditusuknya di tempat yang sama secara berulang kali. Cairan merah yang kental dan segar pun bercucuran begitu deras. Mereka tidak bisa berkutik ataupun melarikan diri untuk meminta pertolongan. Sebab dua orang lelaki yang datang ke rumah itu membawa senjata tajam. Mas! Jerit seorang perempuan ketika melihat suaminya dibunuh di depan matanya. Kau sudah tua, jadi kau tidak pantas untuk hidup. Harusnya kau mati juga seperti cucu dan anakmu ini. Ucapnya pada seorang perempuan tua yang sudah sangat ketakutan. Lelaki berkepala botak itu mendorong kursi roda. Lalu langkahnya terhenti saat mendengar teriakan dari perempuan yang bersimpu dan menangis di ruang tengah. Diam! Perempuan itu terus saja menangis histeris melihat suami dan anak laki-lakinya sudah mati dengan begitu tragis. Lantas, lelaki berkepala botak itu mencengkeram dagu perempuan tersebut sambil mengeluarkan sebuah pistol dari saku jaketnya. Kau tahu ini apa? Senjata ini akan membuatmu terdiam. Tandasnya mulai menempelkan lubang senjata pada kening perempuan itu, hingga peluru di dalamnya meluncur sangat cepat. Namun suara tembakan tidak terdengar hanya sekali saja. Lelaki itu telah meluncurkan 5 peluru sekaligus yang membuat kepala perempuan itu berlubang dan mengeluarkan begitu banyak darah dengan kedua matanya yang masih terbuka. Tetapi lelaki itu justru membiarkannya tergeletak, tidak bernyawa di lantai. Dia bangkit dengan bercak darah yang membekas di wajahnya, kemudian menyeka wajah sangar itu dengan sapu tangan berwarna putih. Sekarang giliran kau, nenek tua. Bola mata coklat dan tajam mengarah pada kursi roda, tempat perempuan tua itu terduduk. Sepasang matanya selayaknya elang tengah mencari mangsa, begitu liar dan ganas. Lalu dia kembali mendorong kursi roda perempuan tua itu, membawa masuk ke kamar mandi. Sebuah belati dibawa olehnya, kemudian diserahkan kepada lelaki yang berbadan kekar dengan tawa. Habisi nenek peyot itu. Suruhnya berlalu pergi. Aku tidak akan menghabisi nyawamu sesingkat aku menghabisi nyawa anakmu itu. Belati itu telah membuat luka di beberapa bagian tubuh keriputnya. Tidak hanya kedua tangan yang terluka akibat sayatan dari belati tajam itu. Sepasang mata dari perempuan tua ditusuk olehnya menggunakan belati, hingga darah segar mengucur dari dalam matanya dan mengalir deras. Lelaki berbadan kekar itu meninggalkan belati tepat di mata sebelah kiri perempuan tua. Bibir pucat yang penuh akan darah masih bergerak seakan berbicara sesuatu, namun tidak diperdulikan olehnya. Lantas lelaki berbadan kekar itu tertawa terbahak-bahak melihatnya, sembari memegangi kumisnya yang tebal.
pintu kamar mandi dikunci dari luar, kemudian menghampiri lelaki berkepala botak yang tengah menyiksa seorang anak laki-laki yang masih bergerak. Laki-laki itu pun mengambil kursi kayu dan memukulnya tepat di bagian kepalanya, sehingga anak laki-laki tersebut tewas dengan kepala yang hampir terputus dari leher. Lantai putih di dalam rumah itu mulai berubah warna menjadi merah karena darah dari mayat yang berceceran di sana. Kita kuras hartanya sekarang. Dua orang lelaki itu mengambil semua kekayaan dari sebuah keluarga ternama. Berbagai macam berlian, emas, serta uang pun diambil oleh mereka. Setelah puas mengambil seluruh harta dari keluarga Kapiten Lim, mereka pun segera memasukkan mayat-mayat yang berpececeran di ruang tengah di koper besar. Tidak hanya kekayaan, tetapi nyawa pun telah mereka renggut secara paksa. Sarah terdiam membeku. Bibirnya terlipat begitu rapat. Sebab sejak tadi ia menyaksikan tragedi mengerikan itu langsung di tempat kejadian. Sarah melangkah pelan-pelan menyusuri ruangan yang sudah penuh akan darah. Pandangannya menangkap sebuah bingkai cantik di dinding. Bingkai itu terpajang sebuah foto keluarga seorang Kapiten Lim. Seorang kapiten yang sangat terkenal akan hartanya yang berlimpah pada tahun 1988. Sebuah lorong dilihatnya. Lorong sempit dan gelap ada di hadapan Sarah saat ini. Ada satu pintu di ujung lorong itu. Sarah menelan ludah sebelum melangkah maju. Kemana laki-laki tadi membawa nenek itu? Apa ada di dalam ruangan ini? Sampai di ujung, Sarah mencoba membuka pintu yang ada di sampingnya. Nenek, apa nenek ada di dalam? Tanya Sarah terus memutar nok pintu. Kunci itu menggantung, sengaja ditinggalkan oleh dua orang lelaki tadi. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung membuka pintu itu. Teriak Sarah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sebuah kejadian perampokan yang terjadi pada keluarga Kapiten Lim pada tahun 1988 telah membekas di sepanjang sejarah. Perampokan itu terjadi karena kedua laki-laki yang tadinya bekerja sebagai seorang supir pribadi Kapiten Lim. Akibat perlakuan Kapiten Lim yang tidak pernah memberikan uang lebih kepada kedua supirnya itu, sehingga kedua supir Kapiten Lim merampok dan membantai seluruh keluarga Kapiten Lim. Dendam tersirat pun sudah terbalaskan. Pada tahun 1988 hingga saat ini, kejadian berdarah itu telah menjadi saksi bisu dari keegoisan manusia di masa lampau. Bahkan seorang perempuan tua yang ditinggalkan di dalam kamar mandi selama bertahun-tahun dengan berbagai luka terbuka di tubuhnya, membuat mayat perempuan tua itu membusuk di atas kursi roda. Sarah bersimpu di lantai, napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, bahkan bibirnya pun bergetar hebat. Lantas, ia langsung berdiri kembali. Sesaat perempuan tua yang terduduk di atas kursi roda itu tiba-tiba saja bergerak dan bangkit mendekati Sarah. Teriaknya, berlari dengan begitu cepat dan kedua matanya kembali terbuka lebar. Aku cuman mimpi. Bola mata Sarah mengedar ke segala arah. Ia menangkap ruang kamarnya. Bunyi percikan air terdengar dari atap rumah. Sarah berusaha mengatur nafasnya sembari menoleh ke arah jendela yang terbuka. Di luar sedang hujan. Petir pun saling menyambar. Hari sudah pagi, menandakan jika Sarah harus bangun dan berangkat ke kampus. Mah, Sarah mau ke kampus, tapi hujan.
Sarah menghampiri Arumi yang tengah terduduk manis di ruang tengah. Pakai payung. Antonio tiba-tiba datang, memberikan sebuah payung berwarna putih. Gak ada cara lain? Tanya Sarah dengan kening berkerut. Kita ini nggak punya mobil, jadi kamu harus pakai payung buat ke kampus kalau nggak mau basah kuyup karena hujan. Timbal Arumi. Nggak ada jas hujan juga, jadi pakai payung aja. Udah ayo, nanti kamu terlambat. Antonio menarik tangan Sarah, lalu menarik kaitan payung itu ke depan, sehingga payung terbuka lebar untuk menutupi kepala Sarah. Pegang ini, Koko akan mengantarkan kamu ke terminal bus biar nggak kelamaan menunggu angkot. Katanya membuat Sarah langsung memegang payung itu dan menaiki jok belakang motor Antonio. Motor itu melaju hingga ke terminal bus. Terlihat seorang Rama sudah berada di dalam bus. Buru-buru Sarah turun dari motor dan berlari masuk ke dalam bus itu. Rama! Panggil Sarah begitu semangat. Rama memperhatikan Sarah yang baru tiba dan segera menanyakan apakah gadis itu sempat kehujanan. Sarah membalas singkat, mengakui bahwa ia memang sedikit basah setelah melipat payungnya. Sarah mengambil tempat duduk tepat di samping Rama. Bus itu berjalan mengantarkan Sarah dan Rama ke depan gapura kampus Bima Sakti. Keduanya pun berlari masuk agar tidak kehujanan. Sampai di dalam, Sarah dan Rama dibuat terbelalak akan keramaian yang terjadi. Kenapa ini? Kok ramai banget? Ucap Sarah kebingungan. Aku juga nggak tahu, Sar. Sarah dan Rama tetap berjalan saling beriringan, tanpa ingin memperdulikan keramaian yang terjadi di setiap lorong kampus. Hingga langkah keduanya dibuat terhenti kembali ketika mendengar perbincangan beberapa mahasiswi yang tengah berkumpul di depan ruang kelas. Mendengar pembicaraan itu, Sarah dan Rama saling melempar pandangan, lalu menghampiri para mahasiswi yang tengah berbincang itu. Mereka membicarakan mengenai peristiwa kesurupan yang beberapa waktu lalu menimpa seorang mahasiswa baru, kini berulang pada seorang senior. Yang lebih menggemparkan, insiden kesurupan tersebut berujung pada kekerasan yang mengerikan. Hanya karena ditegur oleh dosen, mahasiswa yang kerasukan itu langsung menyerang sang dosen perempuan dengan pisau. Keadaan dosen itu tampak kritis. Desas-desus menguat bahwa dosen tersebut tidak akan selamat, mengingat betapa brutalnya serangan itu. Pelaku bahkan menusukkan pisau ke mata sang dosen tanpa ampun. Jika dosen itu meninggal, ia akan menambah daftar panjang korban tumbal di kampus tersebut. Suasana kampus menjadi mencekam. Banyak yang merasa tidak betah karena banyaknya peraturan terlarang dan kematian yang tidak wajar. Fokus para mahasiswa beralih dari belajar menjadi rasa takut akan menjadi korban tumbal berikutnya. Sumpah ya, kalau kalian lihat kejadiannya, serem banget. Nih, gue ada videonya. Senior lainnya yang di sana pun menunjukkan sebuah rekaman video dari handphone mereka kepada Sarah dan Rama. Aku nggak kuat liatnya. Rama langsung mengalihkan pandangannya. Ia tidak bisa melihat darah sebanyak itu. Kok ada nenek-nenek tua di sebelah mahasiswa itu ya? Nenek-nenek tua itu yang ada di mimpi aku semalam, yang menjadi salah satu korban perampokan. Batin Sarah. Kemudian Sarah menanyakan keberadaan dosen yang menjadi korban penusukan itu. Salah satu senior menjelaskan bahwa dosen tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit. Rama menduga dosen itu pasti sudah meninggal dunia, dan dugaannya disetujui oleh para senior yang ada di sana. Namun Sarah menyanggah dengan nada datar. Ia berpendapat bahwa karena yang ditusuk adalah mata dan bukan jantungnya, dosen itu mungkin hanya akan mengalami kebutaan
bukan kematian. Senior lain segera membantah argumen Sarah, menekankan bahwa dosen itu telah kehilangan banyak darah. Mereka yakin pendarahan hebat tersebutlah yang pasti menyebabkan kematiannya. Oh my God, teman-teman, lihat itu. Teriak salah seorang mahasiswi dari arah kejauhan. Ada apa lagi? Tanya Sarah dibalas gelengan kepala dari Rama. Hah? Dosen itu selamat? Tegas senior yang ada di hadapan Sarah. Ram, dosennya nggak meninggal. Sarah memandang Rama sebentar, lantas beranjak pergi untuk menghampiri dosen perempuan itu, yang turun dari sebuah mobil menggunakan kursi roda dan didorong dengan seorang dosen laki-laki. Dan itulah tadi kisah Kampus Keramat bagian ke-9. Bagaimana menurut kalian kisah Sarah kali ini? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa jika kalian punya pengalaman mistis yang serupa atau pengalaman mistis lainnya, juga jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir video. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.